Wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Sintakalani Simbolon NPM 408260255. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil mind map yang telah saya kerjakan sebelumnya dengan semenarik mungkin, yang berjudul Basic Organ System of Special Sense Reproduction and Urinary Tract. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem organ dasar sistem indera khusus ataupun disebut dengan special sense. Nah, sistem indera khusus itu terdiri dari organ-organ yang mampu untuk mendeteksi stimulasi spesifik dan juga mengubahnya menjadi sinyal saraf yang mana kemudian akan diolah oleh otak untuk membentuk persepsi. Nah, sistem ini terdiri dari 5 indera utama, yaitu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan yang terakhir itu ada peraba. Yang pertama, kita akan bahas mengenai mata ataupun indera penglihatan. Nah, mata itu sendiri merupakan organ penglihatan yang berbentuk bola dengan diameter sekitar 2,3 cm yang terletak di dalam rongga mata ataupun yang disebut dengan orbita. Nah, itu terdiri lapisan mata itu terdiri dari sklera, koroid, dan juga retina. Sklera itu merupakan lapisan terluar, fibrosa dan juga keras yang berfungsi untuk melindungi bola bagi mata kita di bagian luar. Selanjutnya itu ada koroid, nah merupakan lapisan tengah vaskular yang mengandung pembuluh darah untuk nutrisi dan juga pigmen untuk menyerap cahaya. Yang terakhir itu ada retina, merupakan lapisan paling dalam yang mengandung fotoreseptor, yakni sel batang untuk penglihatan dalam cahaya yang redup dan sel kerucut untuk warna dan juga ketajaman dan cahaya yang terang. Selanjutnya itu komponen lainnya yang terdapat dalam mata itu ada namanya kornea. Nah, kornea ini sendiri merupakan bagian transparan di depan mata yang akan membiarkan cahaya itu untuk masuk dan juga memfokuskan bagian cahayanya. Yang kedua itu ada lensa. Lensa cembung akan memfokuskan cahaya ke retina dengan bantuan otot siliaris yang mengatur ketebalan lensa untuk akomodasi. Selanjutnya ada badan siliar. Nah, badan siliar ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan aqueous humor dan juga mengontrol ketebalan lensa. Selanjutnya ada pupil, merupakan celah yang mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke bagian mata kita. Dan terakhir itu ada saraf optik yang akan membawa impuls visual dan juga retina ke bagian otak. Nah, proses penglihatan itu sendiri itu dimulai saat cahaya itu mulai melalui kornea, melewati pupil, kemudian akan difokuskan oleh lensa ke retina, di mana fotoreseptor itu akan mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak untuk terjadinya pemrosesan sebagai gambar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai telinga. Nah, untuk telinga ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, teman-teman. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan terakhir ada telinga dalam. Nah, untuk telinga luar itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang terdiri dari auricula ataupun daun telinga dan juga saluran auditori eksternal. Yang kedua ada telinga tengah, itu akan menghubungkan gelombang suara dari telinga luar ke telinga dalam melalui membran timpani ataupun disebut dengan gendang telinga, dan juga 3 tulang untuk pendengaran kecil. Itu ada malleus, incus, dan juga stapes. Nah, tulang-tulang ini kemudian akan memperkuat getaran pada suara. Yang terakhir itu ada telinga dalam. Ini merupakan berisi koklea dan juga organ keseimbangan ataupun vestibular aparatus, yaitu terdiri dari koklea dan juga vestibulum. Nah, koklea itu struktur spiral yang mengandung sel rambut untuk mengubah getaran yang menjadi impuls saraf. Bagian ini dia akan bertanggung jawab untuk terjadinya pendengaran. Selanjutnya ada vestibulum. Nah, kanalis semicircularis ataupun 3 kanal itu akan mengandung reseptor untuk keseimbangan dan juga orientasi tubuh di ruangan. Sinyal dari koklea dan juga vestibular ini akan diteruskan ke otak melalui saraf namanya vestibulokoklear, ataupun itu terjadi pada nervus kranial yang ke-8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hidung. Nah, untuk hidung sendiri, teman-teman, ataupun indera penciuman itu terdiri dari rongga hidung yang berlapisan dengan mukosa dan juga reseptor olfaktori pada epitel olfaktorinya. Nah, reseptor ini kemudian dia tuh sensitif terhadap molekul kimia volatil dan juga lingkungan larut dalam lapisan lendir mukosa. Nah, sinyal kimiawi diterjemahkan menjadi impuls listrik yang dikirim ke bulbus olfaktori dan diproses di korteks otak untuk menghasilkan persepsi bau, teman-teman. Selanjutnya itu ada lidah ataupun indera perasa. Nah, untuk lidah ini sendiri
memiliki permukaan yang ditutupi oleh papila. Itu bentuknya seperti bintil-bintil seperti itu, teman-teman. Nah, beberapanya itu akan mengandung kuncup rasa ataupun taste buds namanya, yang mendeteksi 5 rasa dasar. Itu ada manis, asin, asam, pahit, dan juga terakhir itu ada umami. Nah, setiap kuncup rasa ini berisi sel sensorik yang bereaksi terhadap zat kimia dalam makanan dan juga minuman untuk mengirimkan sinyal melalui saraf ke bagian otak. Nah, disinilah kita akan merasakan ini rasa umami kah, rasa asin atau pahit gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indera praba. Nah, untuk indera praba itu sendiri tersebar di seluruh kulit dan juga jaringan subkutan. Nah, reseptor praba itu terdiri dari mekanoreseptor, termoreseptor, dan juga nociceptor. Nah, untuk mekanoreseptor ini sendiri dia akan merespons sentuhan dan juga tekanan. Yang kedua, termoreseptor itu akan merespon suhu. Yang terakhir, nociceptor itu akan merespon adanya rasa sakit, teman-teman. Selanjutnya, sinyal ini dari reseptor ini akan kemudian akan dikirimkan ke sistem saraf pusat untuk terjadinya interpretasi sensasi perabaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem organ dasar, sistem reproduksi. Nah, di sini, untuk sistem reproduksi itu sendiri itu merupakan reseptor yang dikirim ke merupakan media untuk terjadi perbedaan antara kelamin pria dan juga wanita, dan juga membantu kelangsungan untuk reproduksi, teman-teman. Nah, sistem reproduksi wanita itu ada organ eksternal sama internal. Kalau organ eksternal itu ada vulva, merupakan labia mayor dan minor, klitoris, yang mana itu berfungsi untuk melindungi organ internal dan juga berfungsi untuk terjadi rangsangan seksual. Selanjutnya itu ada organ internal, itu ada vagina, cervix, rahim ataupun uterus, tuba fallopi, dan terakhir ada ovarium. Vagina merupakan saluran elastis dan juga vulva ke cervix. Nah, di sini terjadinya tempat penetrasi hubungan seksual dan juga jalannya lahir. Selanjutnya itu ada cervix, merupakan leher rahim yang memproduksi lendir cervix dan juga membuka saat terjadinya persalinan. Selanjutnya itu ada rahim ataupun uterus, merupakan rongga berotot tempat implantasi dan juga perkembangan embrio ataupun fetus dengan lapisan endometrium yang berubah siklis. Selanjutnya itu ada tuba fallopi, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim tempat fertilisasi terjadi. Yang terakhir itu ada namanya ovarium, yang mana ovarium ini sendiri dia berfungsi untuk menghasilkan ovum dan juga hormon seks wanita. Itu hormonnya ada dua, ada hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Nah, fungsi utama dari sistem reproduksi ini sendiri meliputi siklus menstruasi. Itu kalau misalnya pada wanita itu sebagai menstruasi, ovulasi, fertilisasi, kehamilan, dan juga persalinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem organ dasar saluran kemih ataupun urinary tract. Sistem kemih itu berfungsi untuk menjaga hemostasis melalui pengeluaran produk metabolik dan juga pengeluaran cairan serta pengeluaran elektrolit. Yang mana itu terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan juga uretra. Nah, yang pertama, ginjal merupakan organ utama penghasil urin yang mana di dalamnya itu terdapat nefron sebagai unit fungsional, yang mana itu terdiri dari glomerulus, tubulus proximal. Kita bahas glomerulus. Glomerulus ini merupakan filter darah pada saat awal masuk. Yang kedua itu ada tubulus proximal, merupakan lengkung Henle, dan juga tubulus distal dan juga ductus collectivus yang akan mengatur reabsorpsi dan juga sekresi zat untuk membentuk urin pada akhirnya. Selanjutnya ada ureter, merupakan saluran otot polos yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan namanya gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya itu ada kandung kemih, merupakan merupakan organ berotot yang menyimpan urin sementara dengan kapasitas normalnya itu biasanya adalah 300 sampai 500 ml. Selanjutnya untuk ada namanya uretra. Uretra merupakan saluran pengeluaran urin dan juga kandung kemih ke ujung luar tubuh. Pada pria, uretra itu juga sebagai saluran ejakulasi semen. Nah, untuk referensi yang saya ambil mengenai materi yang telah saya sampaikan sebelumnya itu saya mengambil dari beberapa buku teman-teman ini telah saya lampirkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.